Kalian ngeklik video ini dan berharap pengen turun 10 kilo, 15 kilo, 23 kilo, atau lebih dari itu. Ini adalah video yang tepat sekali. Halo teman-teman, kenalin nama aku Nomi Biscorbi. So di video kali ini aku pengen ngasih tahu dulu ke kalian untuk motivasi juga. Jadi dulu tuh aku pernah punya berat badan kayak sekitar 75 kilo, bahkan kayak sampai 80 kilo aku pernah. Cuman itu aku nggak tahu kapannya, tapi yang pasti itu pada saat aku sekolah gitu ya. Dan sekarang aku udah lulus kuliah gitu. Di video kali ini aku pengen ngasih tahu ke kalian. Oke teman-teman, di tips yang pertama itu adalah sebenarnya simpel banget tapi ini sangat bermakna banget. Yang pertama adalah niat yang konsisten. Mungkin kalian bisa kayak semangat di awal tapi nanti di pertengahan atau di udah lama kalian bakalan cuman musiman doang. Tapi kalau misalkan kalian punya niat yang konsisten terus menerus, itu kalian bakalan berhasil. Jadi menurut aku yang pertama harus kalian lakukan dulu adalah kalian harus niatkan, kalian harus konsisten jangka panjang, gak boleh semangat di awal doang. Kebanyakan orang-orang yang pernah curhat sama aku, pernah konsultasi sama aku mengenai perdietan, mereka itu cuman kayak semangat di awal doang, tapi udah kayak seminggu lah kemudian atau kayak 2 minggu kemudian mereka tuh balik lagi ke habit awalnya yang kayak makan makanan yang gak sehat, dan jadi kayak lebih acak-acakan lagi gitu pola makannya dan malah nggak turun berat badannya. Jadi yang paling pertama itu adalah kita harus punya niat yang konsisten, harus jangka panjang, harus yang namanya fokus gitu, harus fokus dengan tujuan kita. Kita nggak boleh cuman semangat di awal doang, karena kembali lagi kayak kita ngomong gini doang, pokoknya aku harus diet turun 15 kilo, pokoknya itu cuman ngomong doang, tapi kita tuh harus eksekusi, kita harus punya tindakan, kita harus kayak kita harus memberikan result atau hasil yang benar-benar kita harus lakukan dengan konsisten, dengan jangka panjang. Nggak boleh kayak cuma seminggu doang, atau cuma kayak 2 hari doang, kayak Pokoknya gue harus turun 15 kilo dan gue akan diet. Tapi setelah hari ketiga buar, makan seblak, jajan batagor, dan pokoknya kembali lagi ke habit awal yang bikin badan kita jadi gemuk gitu. Jadi yang pertama, tips pertama adalah niat. Oke, lanjut di tips yang kedua. Oke, di tips yang kedua adalah kalau aku dulu tuh semangat diet itu aku mengumbar atau memberi kasih tahu progres aku di Instastory, tapi itu nggak bertahan jangka panjang. Jadi ya kayak gitu jadinya. Tapi kok misalkan kalian pengen, kalian coba deh share progres kalian mengenai perdietan, karena itu tuh bakalan jadi kenangan. Aku lihat sendiri di Instastory aku tentang waktu 2020, aku kayak aku olahraga ini, aku makan ini, aku berkalori ini di makanan hari kesini, hari ke situ, dan itu bener-bener kayak bikin aku semangat untuk besoknya lagi tuh harus lebih baik lagi gitu. Jadi menurut aku bener-bener ini kembali lagi ke motivasi diri dulu gitu ya. Motivasi diri kalau kita tuh harus bisa berprogres, harus bisa jangka panjang konsisten, dan kita tuh harus melakukan tindakan gitu. Kita nggak boleh kayak ngomong doang, aku pengen diet, pengen turun 15 kilo, pengen turun 20 kilo, tapi nyatanya tindakan atau aksinya tuh nggak ada. Jadi kita nggak boleh kayak gitu, kita harus memberikan bukti tindakan. Kalian bisa bikin kayak Instastory atau story WA, bebas, terserah kalian. Yang penting dengan kalian melakukan sebuah progres yang ada buktinya gitu, kalian akan semangat untuk hari berikutnya lagi gitu. Kayak aku dulu, aku kayak suka upload video konten ini, konten diet ini, konten diet itu, dan akhirnya aku kayak bisa mendapatkan berat badan yang ideal pada saat itu dengan berbagai konten diet aku dan berbagai kebiasaan aku yang menjadi konsisten dan jangka panjang. Lanjut ke tips yang ketiga. Oke, tips yang ketiga adalah tentu aja kita harus menjaga pola makan. Ini kayak poin penting dalam perdietan gitu. Bahkan aku merasa olahraga tuh nggak terlalu penting-penting banget, tapi pola makan yang penting gitu. Karena diet itu 70%, aku pernah nonton videonya Kak Yulia Balsum. Bener gak namanya? Sorry kalau salah. Jadi kalau yang menentukan
pengecilan badan kita atau menentukan diet kita, itu dominasi itu dari pola makan, bukan dari olahraga. Olahraga itu sebenarnya guys, dia itu punya dua manfaat. Olahraga itu bisa menurunkan, tapi bisa juga menaikkan gitu. Jadi aku nggak terlalu terpicu dalam olahraga. Di sini aku benar-benar memfokuskan pada pola makan. Nah, pola makan apa sih yang aku lakukan agar aku bisa turun dari 65 kilo ke 52 kilo atau dari 80 kilo sampai ke 52 kilo gitu. Karena itu kan berproses-proses ya guys ya. Jadi kayak ada beberapa periode aku cuman turun 13 kilo, aku cuman turun 16 kilo, dan total yang paling banyak itu aku turun 23 kilo gitu. Nah, apa sih pola makan yang aku lakukan? Yang pertama, aku makan tinggi protein hewani. Yang kedua, aku hindari karbohidrat yang simpleks atau karbohidrat sederhana. Yang ketiga, aku dominasikan makanan aku itu lauknya aja, nggak pakai nasi gitu. Jadi aku ngekat nasi, tapi ada kalanya di hari-hari tertentu aku makan nasi. Jadi nggak kayak selama berbulan-bulan gak makan nasi gitu, enggak. Jadi ada beberapa hari yang aku makan nasi, mungkin ada beberapa hari aku cheating, jajan cilok, jajan cimol kayak gitu ada, cuman kayak di jadwal gitu. Terus juga aku menghilangkan ya, bukan mengurangi lagi, menghilangkan yang namanya gula pasir. Bahkan sekarang aku mulai dari awal lagi untuk menghilangkan gula pasir. Kenapa? Karena aku kecanduan gula pasir lagi. Makanya kalian bisa lihat sekarang aku tuh agak gemukan karena aku kecanduan gula pasir lagi. Aku kecanduan makanan manis lagi. Apalagi sekarang bulan puasa, kalian tahu sendiri. Bulan puasa itu kita itu disuguhkan sama yang manis-manis gitu kan. Jadi aku lagi percobaan lagi untuk menghilangkan gula pasir. Nah dulu tuh waktu aku berhasil nurunin berat badan ke 52 kilo, aku bener-bener menghilangkan gula pasir. Bahkan aku gak makan roti-rotian, tepung-tepungan, dan gak makan nasi yang berlebihan. Itu adalah kunci aku berhasil diet. Aku benar-benar menjaga pola makan aku. Menjaga pola makan aku sesehat mungkin. Saking sehatnya, aku itu beli garam Himalaya yang merah, yang pink. Karena garam lagi kembali, garam itu sebenarnya nggak bikin gendut. Tapi kalau misalkan dikonsumsi secara berlebihan, apalagi kalau kalian punya tubuh gendut karena genetik, itu garam itu bisa cepet banget bikin tubuh kita bloating. Bloating itu gimana? Bloating itu jadi kayak dia itu mengikat air di tubuh kita sehingga jadi kayak berat gitu tubuhnya. Atau koreksi kalau aku salah, tapi sepemahaman aku kayak gitu. Jadi aku bener-bener waktu 2020 itu aku ganti garam aku ke garam Himalaya. Tapi sekarang aku nggak kayak gitu lagi karena garam Himalaya itu agak mahal. Jadi aku tetap pakai garam biasa, cuman dibatasi ya. Lanjut kita ke tips yang keempat. Tips yang keempat yaitu kalian harus memperhatikan aktivitas tubuh. Di sini aku nggak nyuruh kalian olahraga, tapi kalau kalian mau olahraga itu lebih good, lebih bagus gitu ya. Kenapa? Karena olahraga ini kembali lagi sama yang aku pernah bilang tadi, olahraga ini membantu buat menurunkan berat badan, tapi di sisi lain juga bisa membantu menaikkan berat badan kalau kalian itu tujuannya untuk bulking, apalah itu, pokoknya buat menaikkan massa otot gitu ya. Nah itu dia ikut berat badannya nambah juga gitu. Nah tapi dia juga bisa menurunkan gitu berat badan, apalagi kalau aktivitas olahraganya itu benar-benar kayak seimbang gitu. Jadi nggak boleh berlebihan juga ya guys. Olahraga itu nggak boleh berlebihan, bahkan nggak disarankan setiap hari banget gitu. Ya nggak sih? Tapi setahu aku ini, sepemahaman aku, olahraga itu minimal banget gitu ya, seminggu 2 kali atau seminggu sekali gitu. Kalau untuk kita yang nggak terlalu obses untuk membentuk otot gitu ya. Jadi olahraga ini sebenarnya kalau aku pribadi nggak yang berat-berat. Aku tuh dulu paling senam. 2 itu yang paling berat olahraga aku tuh workout. 3 paling ringan
bahkan kayak bukan olahraga, itu adalah jalan kaki. Dan sekarang aku nggak workout, aku nggak senam, aku lebih ke jalan kaki doang karena aku mager gitu. Nah, jadi untuk aktivitas tubuh selain jalan kaki juga banyak. Kalian bisa membersihkan kamar, kalian bisa menyuci piring, kalian bisa beraktivitas tubuh kalian. Pokoknya itu bener-bener bisa membakar kalori kita gitu, membakar cadangan energi kita. Jadi jangan terlalu terfokus pada olahraga berat, karena ada orang yang dia tuh olahraganya tuh musiman, jadi kayak di awal-awal doang semangat tapi kesana-sananya Loyo gitu. Jadi yang penting itu adalah konsisten, walaupun cuma 1%, tapi kalau hasilnya konsisten, kalian bakal mendapatkan lebih dari 100% hasilnya gitu. Oke? Jadi gimana dietnya sejauh ini? Apakah pernah berhasil? Oke teman-teman, jadi aku pribadi juga sekarang masih diet. Aku masih diet, berat badan aku tuh sekarang 65 kg, dan aku tuh lagi pengen ke 50 kg, karena ideal aku tuh sekitar di berat badan 50, 48, maksimal idealnya tuh 53. Kayak gitu guys. Oke guys, buat teman-teman yang kayak interesting buat diet, buat perawatan kulit, skincare, atau misalkan random vlog kayak gitu juga aku ada sih. Aku ada project buat bikin dari malas, tapi aku nggak tahu kapan diuploadnya, soalnya takut gak ada yang nonton. So, makasih buat kalian yang udah nonton video ini. Buat kalian yang pengen berteman sama aku, bisa follow Instagram aku, subscribe channel aku, like, dan juga komen. Bye-bye. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams. Then you hit your teens, life ain't really what it seems. Try to find out what it means.